Tapi Reza sendiri gimana? Tadi kan sudah mungkin disampaikan gitu sama Om gitu kan. Tapi dari Reza sendiri pas tahu ini Mama Dena langsung hubungin Reza untuk maksudnya mungkin membuka komunikasi dan ujungnya nanti adanya pertemuan gitu. Mungkin pas tahu selain dulu mungkin apa yang dirasain sama Reza sendiri, tiba-tiba akhirnya Mama Dena langsung komunikasi, langsung hubungin Reza gitu. Ya takut aja untuk menjawab, takut salah, takut gitu, lebih ketakut aja. Takutnya karena udah dikecewakan, ditolak atau bagaimana Reza? Ya takut itu terulang lagi kan. Gini intinya kan, pastinya kan Mbak Dena kan tahu Reza di mananya di Jakarta, kenapa nggak langsung aja gitu, kenapa harus melalui WhatsApp. Reza, kamu mungkin udah mengetahui belum Denada sudah mendatangi notaris untuk mengurusi pengakuan sebagai anak dan kalau Reza sendiri belum. Akhirnya kan kamu minta kemarin pengakuan ini pengennya disahkan di notaris, akhirnya dilakukan oleh Denada. Jadi kamu seperti ya kan harus dilakukan dulu Kak, baru Reza. Sudah dilakukan kabarnya, tapi kan Reza belum dipanggil, belum ketemu. Bang, kalaupun misalnya Denada merendahkan diri serendah-rendahnya buat meminta maaf dengan Ibu Rati, Pak, dengan Bapak Martia dan Reza, mungkin kedepannya gugatan akan tetap dicabut atau tetap dilanjutkan? Ya alhamdulillah ya, insya Allah ya. Tapi peluang damai itu masih ada, Bang? Insya Allah. Ya kalau peluang damai itu kan begini saja ya. Sang hak saja maha pemaaf. Masa kita ini makhluknya aja nggak bisa membuka pintu-pintu maaf kepada orang yang salah? Nggak punya hak saya itu. Tapi yang jelas saya membuka pintu lebar-lebar untuk memaafkan segala kesalahan yang memang betul-betul Denada akui. Kalau memang itu dari hati ya. Kalau kesalahan kemarin yang dia akui melalui medsos itu saya nggak bisa mencerna itu dari hati apa enggak itu. Karena orientasinya kan nggak nyampe kan ke hatinya Reza saja nggak nyampe. Apalagi ke saya. Saya selaku anaknya mertua saya ini kan merasa juga tersinggung kan, gara-gara juga saya nggak kena juga hati saya, karena di dalam pengakuan itu tidak ada namanya orang tua saya ya sebagai salah satu pihak yang seharusnya Denada itu meminta maaf gitu loh. Reza tadi masih manggil Denada pakai Mbak gitu, mungkin masih ada rasa ketakutan yang besar gitu untuk mengakui dia sebagai ibunya gitu seperti apa? Iya Kak, Reza sampai sekarang masih manggil Mbak. Tangguh. Udah diakuin Reza sama Mama Dena sendiri, kenapa nggak coba langsung manggil? Iya kembali lagi, canggung. Terus kan belum ketemu langsung gitu. Kalau ketemu langsung kan lebih enak. Itu yang kemarin dia bilang di chatnya nggak dibalas itu ngajak ketemu atau gimana? Kalau boleh tahu. Ini yang ngajak ketemu. Oh, Ngajak ketemu. Artinya udah ada ajakan bertemu dari Denada sendiri ke kamu ya? Tapi dari kamunya belum mau atau gimana? Bukan belum mau, takut ngambil keputusan. Dan takutnya juga nanti terjadi ketiga kalinya gitu. Kan simpelnya gitu tadi Kak. Maksudnya Reza kan di Jakarta. Kan pasti tahu, teman-teman kakak semua pun tahu Reza ada di mana. Kenapa nggak langsung aja gitu. Tapi dari hati kamu sendiri sangat ingin bertemu dengan Denada ya? Iya, sangat ingin gitu. Tapi Denada kan ini sudah lagi ada di Jakarta dan kamu juga sudah ada di Jakarta. Mungkin pengen nggak kayak ketemu gitu atau sekedar balas chatnya kayak atau mungkin udah ada sebagai sabar anak chat duluan tante Mbak ayo ketemu Mbak gitu. Kenapa gimana? Kan kamu sudah di Jakarta, Denada juga di Jakarta. Kamu mau nggak maksudnya memulai chat duluan kayak ayo ketemu, ini saya sudah di Jakarta segala macam bla. Udah ada sabar kok. Tapi balas dari dia ada nggak? Belum Setelah dibalas. balas lagi, belum balas. Ya tadi menunjukkan sama saya balasan chat itu panjang sekali. Jadi di situ saya baca ada kecanggungan bagi dia sebetulnya untuk memulai lagi komunikasi yang agak sedikit intens dari anaknya ke ibundanya gitu. Itu makanya kalau tanya dulu panggil Mbak, kalau sekarang masih panggil Mbak, mau panggil Ibu atau gimana, itu kan canggung. Cobalah jenengan merasakan lagi gimana perasaannya ya. Yang tidak diakui 24 tahun, yang awalnya panggil Mbak, ujung-ujung panggil Ibu hanya melalui medsos. Gimana? Saya ngomong gimana semuanya? Gitu loh. Saya juga mengilustrasikan ini juga agak sedikit sulit ya perasaan saya gitu loh. Makanya itu pertanyaan juga agak sedikit retorik ya kalau saya jawab di sini ya.
Next, mungkin. Reza sendiri akan stay di Jakarta atau pulang pergi? Karena pekerjaan juga kan banyak di Jakarta. Lihat ke depannya aja, Bang. Reza mengalir. Bang tadi kan bilang belum bertemu dengan Denada ya Bang ya, terus juga masih mencoba mencari solusi bagaimana pertemuannya seperti berikut. Beredar kabar katanya Denada mau preskon dulu ke media, mungkin itu bagaimana Bang? Denada memilih untuk bertemu media dulu daripada bertemu dengan Reza? Ya itulah yang saya sesalkan, Mbak Dena. Kalau memang inisiasinya untuk ketemu, sudah nanti saya fasilitasi. Jangan anggap saya pengacaranya Reza. Karena saya ini punya lebih hubungan intens daripada jenengan itu kepada Reza. Malah seringan saya yang gendongnya dia mulai kecil daripada dia. Sudahlah ngomong saja lah sama saya, nanti saya fasilitasi. Anak ini agak sedikit canggung, anak ini agak sedikit takut. Itu makanya nanti kalau sudah ada komunikasi ya, insya Allah kita juga mau ketemu kok. Tapi kalau dia konferensi pers, ini orientasinya kemana? Gitu loh. Orientasinya mau membangun opini publik atau gimana? Kan saya kan kurang paham ini kan. Itu makanya saya, itulah kalau saya analogikan ya. Jadi begini, kalau konsep ada pemaafan hakim di dalam KUHP yang baru itu, istilahnya retell ke pardon itu, hakim pun akan memberikan pengampunan terhadap terdakwa ketika hakim pun tahu bahwa ada penyesalan di situ. Ya, itu pun diketahui dari face to face. Kalau dari gini nih gimana caranya? Konferensi pers dulu, kan lucu.